Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsekuensi hukum 1 termodinamika yang disusun oleh saya sendiri, Cynthia Danistiawati, dengan NIM PMM2100223. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan energi, variabel bebas T dan V, variabel bebas P dan V, bentuk umum turunan parsial, proses reversibel adiabatis gas ideal, siklus Carnot, serta mesin kalor dan mesin pendingin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Dapat memahami prinsip persamaan energi. 2. Dapat menurunkan persamaan energi dengan T dan V sebagai variabel bebas. Yang 3. Dapat menurunkan persamaan energi dengan T dan V sebagai variabel bebasnya. Kemudian yang keempat, dapat menurunkan persamaan energi dengan persamaan P dan V sebagai variabel bebas. Tujuan yang selanjutnya yaitu dapat memanfaatkan dua bentuk umum turunan parsial untuk menyelesaikan suatu masalah terkait. Yang keenam, dapat memahami proses reversibel gas ideal. 7. Dapat memahami siklus Carnot. 8. Dapat memahami prinsip kerja mesin kalor dan mesin pendingin. Yang terakhir yaitu terampil dalam menyelesaikan soal terkait dengan penyelesaian berbasis eksplisit. Energi diartikan sebagai pengungkapan energi internal suatu bahan atau sistem sebagai fungsi variabel dalam keadaan sistem. Kemudian persamaan energi ini tidak dapat diturunkan dari persamaan keadaan, namun harus ditentukan secara terpisah. Variabel P, V, dan T dihubungkan melalui persamaan keadaan. Energi internal dinyatakan sebagai fungsi dari dua variabel bebas sebarang. U permukaan diartikan sebagai permukaan energi dalam koordinat Cartesian. T dan V sebagai variabel bebas. Apabila dipilih U sebagai fungsi T dan V, maka ditemukan rumus U sama dengan F T V. Kemudian perbedaan energi internal antara dua keadaan kesetimbangan dapat ditemukan rumus sebagai berikut. Du sama dengan do U per do T V dikali dt ditambah do U per d per do V T dikali dengan dv. Turunan parsialnya yaitu do U per do V. Nah, buka kurung parsial T menyatakan kemiringan garis intermal dan do U per do T V kemiringan garis isokorik pada permukaan U. Selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika untuk proses reversibel. Nah, di sini diketahui bahwa dQ sama dengan du ditambah P dV didapatkan dQ sama dengan do U per do T V dt ditambah do U per do V T ditambah P dikali dengan dV. Maka dalam proses V konstan dV sama dengan 0 dan dQ sama dengan CV dt dan berlaku rumus sebagai berikut. CV dTV sama dengan do U per do T V dTV atau do U per do T V sama dengan CV. dQ sama dengan CV dt ditambah dengan do U per do VT ditambah P dikali dengan dV. Kemudian untuk proses tekanan konstan dengan dQ sama dengan Cp dt. Cp dTp sama dengan Cv dTp ditambah dengan
do U per do V T ditambah P dikali dengan dVP. Sehingga persamaan ini bila dibagi dengan dTP diperoleh sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa CP dikurangi dengan CV, maka di PT ditambah P dan dengan do V per do TV. Nah, pada persamaan ini mengacu pada suatu proses antara dua keadaan kesetimbangan dan hanya menyatakan hubungan umum yang sederhana dari variabel atau koordinat sistem pada suatu keadaan setimbang. Karena semua variabel di sebelah kanan dapat dihitung dari persamaan keadaan CP dan CV dapat diukur secara eksperimen. Untuk proses temperatur konstan, dt sama dengan 0. Menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dq sama dengan do U per do Vt ditambah dengan P, kemudian dVt sama dengan do U per do Vt dVt ditambah dengan P dFt. Proses yang selanjutnya yaitu proses adiabatik dq sama dengan 0 yang ditandai dengan subskrip S. Nah, dalam rumus ini diketahui bahwa negatif CV do T per do V S sama dengan do U per do VT ditambah dengan P. Kemudian T dan P sebagai variabel bebas, di mana diketahui bahwa H sama dengan F, TP, kemudian mendapatkan entalpi antara dua keadaan kesetimbangan ini diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu DH sama dengan do H per do TP dikali dengan DT ditambah dengan do H per do P T dikali dengan DP. Turunan do H per do TP dapat dihitung dari persamaan keadaan, sedangkan do H per do PT dapat ditentukan dengan terlebih dahulu mendefinisikan H sama dengan U ditambah PV. Apabila dihubungkan dengan hukum satu termodinamika, maka didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu dQ sama dengan du ditambah PdV diperoleh dQ sama dengan dH dikurangi VdP. Maka dQ sama dengan do H per do TP dikali dengan dt ditambah do H per do P dikurangi dengan VT dikali dengan dP. Pada proses tekanan konstan, dP sama dengan 0 dan dQ sama dengan CP dt sehingga diperoleh do H per do TP sama dengan CP, di mana diketahui bahwa dQ sama dengan CP dt ditambah do H per do P dikurangi dengan V, di mana do H per do P dikurangi V ini dihitung terlebih dahulu, kemudian dikali dengan dP. Pada proses volume konstan, dV sama dengan 0 dan dQ sama dengan CV dt, di mana CP dikurangi CV sama dengan negatif do H per do PT dikurangi P, kemudian dikali dengan do P per do TV. Nah, pada temperatur konstan, didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu pada temperatur konstan dQT sama dengan do H per do P dikurangi VT dikali dengan dPT. Pada proses adiabatik, dQ sama dengan 0 dan ditemukan rumus CP dikali dengan do T per do P S sama dengan negatif do H per do P dikurangi VT. Proses reversibel adiabatis gas ideal.
Nah, dalam tema ini itu ditemukan rumus sebagai berikut, yaitu do U per do V S sama dengan CP per CV do P per do VT. Nah, ini tuh untuk indeks S menyatakan proses adiabatis. Kemudian untuk gas ideal PV sama dengan RT, maka do P per do V T sama dengan negatif P per V. Dan gamma sama dengan CP per CV. PV sama dengan konstan. TP 1 min gamma per gamma sama dengan konstan. TV gamma dikurangi 1 sama dengan konstan. Untuk gas ideal monoatomik, gamma sama dengan 1,67. Di mana untuk gas ideal yang menjalani proses adiabatis yaitu W sama dengan 1 per 1 dikurangi gamma, kemudian dikali P2V2 dikurangi P1V1, kemudian didapat W sama dengan CV T1 dikurangi T2. Nah, untuk variabel bebas, P dan V berlaku kaitannya, yaitu dQ sama dengan CP dt ditambah do H per do P dikurangi V, kemudian dikali dP, di mana do H per do P dikurangi V ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian CP dikurangi CV sama dengan negatif do H per do PT dikurangi P, kemudian dikali dengan do P per do T. Selanjutnya yaitu variabel bebas P dan V. Di sini diperoleh rumus do U per do PV sama dengan do U per do T, V dikali dengan do T per do PV. Kemudian do U per do V, P sama dengan do U per do T, V, do T per do VP ditambah dengan do U per do VT. Yaitu siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan siklus reversibel yang terjadi atas proses ekspansi pada T2 yang lebih tinggi. Proses kompresi isotermal pada T1 yang lebih rendah dan kompresi adiabatis ke keadaan awal. Di mana berikut merupakan diagram PV siklus Carnot. Apabila yang menjalankan siklus adalah gas ideal, maka energi internalnya hanya si T. Diperoleh U sama dengan T di F. Oleh karena itu, pada proses A sampai dengan B disebut dengan isotermal. Nah, kemudian energi internal sistem konstan dan jumlah kalor yang masuk Q2 ke dalam sistem sama dengan kerja yang dilakukan pada proses ini, yaitu B2. Yang selanjutnya, apabila yang menjalani siklus Carnot itu gas ideal, maka ditemukan rumus Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Itu kalor yaitu suatu piranti yang bekerja dalam suatu menerima massa kalor T2 dari RK temperatur lebih tinggi T2, melakukan kerja mekanik dan lingkungan dan membuat kalor Q1 pada RK temperatur lebih rendah. Berikut ini merupakan gambar kerja mesin kalor. Nah, apabila benda kerja yang menjalani suatu proses bersiklus, maka tidak mengalami bahan energi internal. Nah, itu menurut hukum satu jumlah kalor neto Q yang masih sama dengan kerja neto V, kemudian dilakukan mesin dalam satu siklus ini. Selanjutnya yaitu efisiensi mesin kalor. Nah, pada mesin kalor ini ditemukan rumus yaitu eta sama dengan W per Q2 sama dengan Q2 dikurangi Q1 per Q2. Yang selanjutnya yaitu pendingin itu yaitu suatu piranti yang bekerja dalam siklus. Kemudian memindahkan kalor Q1 dari reservoir atau tandon kalor yang bertemperatur rendah T1. Kerja W dilakukan pada mesin.
atau sistem. Kemudian kalor Q2 itu mendapatkan rumus yaitu W ditambah Q1 diberikan pada reservoir yang bertemperatur lebih tinggi T2. Koefisien kinerja mesin pendingin. Rumusnya yaitu omega sama dengan W per Q2 sama dengan Q2 dikurangi Q1 per Q2. Dan yaitu pompa kalor. Pompa kalor yaitu suatu piranti yang ditujukan untuk mensuplai kalor ke reservoir bertemperatur lebih tinggi T2 dan diperlukan kalor neto W. Omega pompa kalor itu dirumuskan sebagai Q2 per W sama dengan Q2 per Q2 min Q1. Min itu diartikan sebagai pengurangan, jadi Q2 per Q2 dikurangi Q1. Nah, di sini yang soal di mana soal tersebut yaitu buktikan P sama dengan CP dikurangi PV. Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama itu langkahnya memfokuskan masalah, kemudian dengan koordinat PVT ditentukan bukan bahwa DO dan CP. Maka yaitu mengenai keadaan terus dengan koordinat dapat ditentukan turunan parsial U-nya. Kemudian langkah ketiga yaitu merencanakan penyelesaian, memilih U sebagai fungsi T dan P, kemudian mengacu pada persamaan hukum 1. Langkah yang keempat yaitu penyelesaian di mana U sama dengan VTP. Dan rumusnya yaitu Do sama dengan Do U per Do T P dikali dengan DT ditambah Do U per Do PT dikali dengan DP. Untuk sistem hidrostatis maka berlaku DQ sama dengan Do ditambah PDV. DQ sama dengan Do U per Do T P dikali dengan DT ditambah dengan Do U per Do P T dP ditambah dengan PDV. Untuk proses tekanan konstan, dP sama dengan 0 dan dQ sama dengan CP dt. CP dt sama dengan Do U per Do T P dikali dengan DT P ditambah PD VP. Do U per Do T P sama dengan CP dikurangi P kemudian dikali Do V per Do T P, sedangkan Do V per Do T P sama dengan beta V. Langkah yang selanjutnya itu yaitu Do U per Do T P sama dengan CP dikurangi PV. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengecek hasil persamaan terbukti, sehingga diketahui bahwa tadi soalnya itu Do U TP sama dikurangi beta V itu sama dengan hasil yang telah kita ulas tadi, yaitu sama ya hasilnya, yaitu Do U per Do TP sama dengan CP dikurangi P beta V, sehingga hasilnya itu terbukti. Cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.